insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Bapak Ibu jamaah anak-anakku yang senantiasa berbahagia. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa istiqomah untuk mengikuti kajian rutinan di Ahad pagi. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya. Kita berharap mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai kajian Nashul Ibadat, maka baiknya kita tawasul khususnya kepada pengarang kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Ridhoillah wa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mu'allif hadzal kitab Syaikhul Ahmad bin Hajar Rasul Syaikhul lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh dibuka halaman 5 paling atas, baris pertama, Al-Maqalatul Khamisatu. Halaman 5 baris pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi. Amin. Al-Maqalatul Khamisah, maqalah yang kelima. Maqalah itu nasihat. Nasihat yang kelima, an Utsman radhiyallahu anhu, dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Sahabat Utsman ini salah satu sahabat Nabi yang istimewa, khalifah ketiga dalam Islam. Abu Bakar, Utsman, setelah itu Utsman. Dan beliau ini saking istimewanya sampai dijadikan menantu Nabi 2 kali, ya. Setelah nikah dengan anak Nabi yang bernama Ruqayyah, terus kemudian Ruqayyah meninggal, dinikah lagi dengan anaknya yang namanya Ummi Kulthum. Luar biasa. Kemudian meninggal sampai Rasulullah, seandainya aku punya putri lagi, senantiasa aku nikahkan dengan Utsman. Saking spesialnya. Maka perkataan dari beliau ini ya perlu menjadi perhatian kita, karena memang sahabat terdekat Nabi, bagaimanapun ilmunya juga ya tentunya dari Nabi. Apa kata beliau? Hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Gelisah dunia menjadikan kegelapan dalam hati, dan gelisah akhirat menjadikan cahaya dalam hati. Ay al-husnu fil umuri al-muta'alliqati bid-dunya sara muzliman fil qalbi, wal husnu fil umuri al-muta'alliqati bil akhirah sara munawwiran lil qalbi. Jadi Syekh Nawawi itu menjelaskan apa yang ada dalam kurung gitu ya, kurung dunia zulmatun fil qalbi wa hammul akhirah nurun fil qalbi, ya, yang dimaksud yaitu sedih atau gelisah dalam urusan yang berkaitan dengan dunia, maka akan menjadikan kegelapan di dalam hati. Nah, jadi sedih, gelisah, ya mungkin bisa dicontohkan ketika kita dapat proyek gitu ya, kalkulasi, wah keuntungan ini ratusan juta, ternyata gagal gitu ya, nggak tahu apa sebabnya, ternyata gagal, akhirnya menjadikan kita gelisah, sedih terus menerus. Bahkan sakit sedih itu sampai gak enak makan,
gak enak tidur gitu ya. Nah, apalagi di pemilu ini biasanya ada aja cerita gitu ya, jangan orang jadi kepala desa, jadi camat, jadi bupati lah segala macam gitu. Terus kemudian keluarin uang banyak dengan bangun jalan, bangun ini segala macam. Ternyata tak terpilih kalah. Sehingga banyak sekali cerita itu kemudian dibongkar lagi apa yang dia sudah bangun, kemudian diminta lagi. Saking itu dipikirnya masa dunia. Karena kalau sudah jadi gelisah, sedih, maka bawaannya pun ya akan selalu emosi. Jadi tidak sampai, bahkan tidak sempat apakah ini kemudian baik atau buruk, yang ada dalam hatinya itu emosi. Karena sudah hatinya menjadi gelap. Karena ada kesedihan secara terus menerus. Makanya saking sedihnya itu sampai anak pun akan jadi apa? Jadi pelampiasan gitu. Anak ingin main sama ayahnya. Ngapain sih kak? Gak tahu apa ayah lagi. Nah, padahal anaknya gak tahu apa-apa. Tapi kalau memang kondisi tertentu, saking gelisahnya masalah dunia yang dia rasakan gagal itu, gak dapat sesuai diinginkan, akhirnya kena imbasnya. Begitu juga mungkin keluarga, bukan istri misalnya, ingin ngobrol, saya pengen sendiri, saya lagi ada masalah ini, dan lain sebagainya gitu. Mungkin teman, keluarga, dan seterusnya. Karena memang ada kesedihan yang dirasa, yaitu akan menjadikan hati itu menjadi gelap. Kalau sudah gelap, maka yang gak heran ketika ada orang frustasi, ya kan, kemudian sampai bunuh diri. Jadi kalau sudah hatinya gelap, gak pandang kulit, wah haram, halal, apakah sakit, gak sakit, ya kan? Apakah kemudian bisa menderitakan diri sendiri, sekalipun menderitakan orang lain, gak pandang kulit kalau sudah hatinya gelap, gitu ya. Makanya semua anggota tubuh ini tergantung dari bagaimana pola hatinya. Kalau dalam hadis Nabi itu, inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Sesungguhnya dalam jasad itu ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus pula seluruh anggota tubuhnya. Apabila buruk atau rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya. Ala wa hiyal qalbu. Ingatlah dia adalah hati. Jadi itu penting. Apalagi masalah urusan dunia. Kalau kita bicara urusan dunia, makanya dalam Al-Quran itu i'lamu annama hayatud dunya la'ibun wa lahun. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu la'ibun wa lahun. La'ibun itu permainan, senda gurau. Ya kan? Karena kalau kita rasa kesenangan, ternyata kesenangan yang menipu gitu. Dalam ayat lain, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak lain kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang memberdayakan, kesenangan yang menipu, yang hanya sesaat saja. Kalau kita berasa sedih, gelisah, itu pun kita sementara. Nah, gitu ya. Kalau kita bicara tentang dunia, begitu singkat sekali gitu. Di dalamnya banyak permainan-permainan yang memang sudah Allah rencanakan. Skenario itu luar biasa untuk menguji kita semua. Gitu. Karena memang dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi yang menciptakan mati, menciptakan hidup itu Allah. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi kita juga dalam kehidupan ini tidak luput dengan yang namanya ujian. Ujian ini ada baik, ada buruk juga. Kadang kita kasih sehat, ternyata itu ujian. Apakah kesehatan kita ini untuk bisa maksimal ibadah, gitu ya. Kita kasih sakit, itu juga ujian. Apakah kita bisa sabar kasih sakit, gitu. Kita dikasih kaya, itu juga bisa ujian. Apakah dengan kekayaan itu kita semakin dekat dengan Allah. Dikasih miskin, itu juga ujian. Bisa jadi, gitu ya. Apakah dengan kemiskinan dia senantiasa sabar, terus mendekatkan diri kepada Allah. Karena banyak orang miskin ternyata tambah dekat, tambah rajin ibadahnya. Orang kaya tambah dekat, tambah rajin ibadah juga banyak. Atau sebaliknya,
Orang miskin karena putus asa sehingga putus asa untuk ibadah sama Allah. Nah itu udah sholat tahajud sekian banyaknya, udah taat sama Allah, tapi tetap aja miskin ya, karena ternyata bagian dari ujian. Ada yang kaya, semakin kaya semakin jauh dari Allah, ya kan? Karena apa? Ternyata bagian dari ibadah istidroj, sanasda trijuhud min haitsu la ya'lamun. Semakin banyak harta semakin lupa dengan Allah. Ternyata semua itu adalah ujian. Ya mungkin Bapak Ibu bisa dirasa kadang senang, kemudian beberapa hari kemudian sedih, nggak tahu mikir apa, ada aja itu. Setelah sedih lewat, kemudian senang lagi gitu. Mungkin dirasa begitu, mungkin Pak Taufik begitu ya. Betul tak ya? Mungkin seperti itu gitu. Kalau yang dirasa sejatinya iya juga ya. Sekarang senang terus kemudian apa aja yang dirasa ada aja gitu ya. Mungkin mikirin kerjaan atau mungkin mikirin apa segala macam. Bahkan tiba-tiba rasa galau aja tiba-tiba ada gitu. Intinya dalam kehidupan manusia itu pasti ada yang namanya ujian. Nah, di kehidupan dunia ini kalau Allah gambarkan lahibun walahun, permainan dan sudah gurau. Bahkan kalau Rasul gambarkan itu perbandingan antara dunia dan akhirat itu bagaikan seseorang mencelupkan jaringnya ke laut, kemudian diangkat dan dilihatnya apa yang dia peroleh. Hadis Bukhari. Jadi ketika kita misalkan celupin tangan atau jari kita ke laut, terus kita angkat. Nah, air yang nempel ke tangan kita ini adalah dunia, sedangkan laut itu adalah akhirat. Kita nggak kebayang bagaimana luasnya, bagaimana yang nggak sebanding antara dunia dan akhirat. Maka yang benar kata Allah itu inna yawman inda rabbikum ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun ka'alfi sanatin mimma ta'udun, menurut perhitungan. Artinya menurut kehidupan kita. Jadi satu hari sama dengan 1000 tahun. Yang kemarin sudah dijelaskan itu ya. Misalnya orang umumnya 63 tahun, berarti hidup di akhirat itu hitungan akhirat hanya 1,5 jam. Berarti kan sangat singkat ya. Sedangkan di akhirat sana tidak ada batasnya. Kholidina fiha abada, selama-lamanya. Gak ada hitungan hari, gak ada hitungan bulan, gak ada hitungan tahun, selama-lamanya. Apakah kemudian kalau sudah masuk surga balik lagi ke dunia? Sudah gak ada. Apalagi kemudian kalau sudah masuk neraka balik lagi ke dunia. Makanya kalau orang meninggal itu yang pengen sekali diinginkan, orang-orang yang senantiasa khususnya banyak maksiat hanya pengen satu, pengen hidup lagi sebentar saja akan memperbaiki amal baiknya. Itu yang diinginkan ternyata, bukan yang lain ya. Hanya pengen hidup kembali walaupun sesaat ya Allah, saya pengen memperbaiki amal saya itu, karena untuk menjadi bekal yang kemudian apa yang akan dilewati sekian panjang perjalanan di akhirat ya. Karena dengan taubat saja walaupun banyak dosa ya Allah terima, maka semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai juga Rasulullah sampai menggambarkan bahwa dunia itu seseorang bepergian terus kemudian berteduh ke sebuah pohon, sebuah tempat hanya sesaat saja untuk minumkan, untuk hanya sekedar duduk sebentar, terus kemudian melanjutkan perjalanan kembali. Itulah dunia, hanya sebentar saja, berteduh saja, terus kemudian melanjutkan perjalanan yaitu ke alam akhirat. Nah dunia inilah, maka kalau tidak hati-hati kita menanggapi ini pasti akan terjadi yang namanya kesenangan, yang namanya penderitaan, kegelisahan itu pasti ada. Makanya kalau orang hubbu dunia, cinta dunia, otomatis akan gelap hatinya. Karena yang dipikirkan itu apa? Waktu demi waktu, hari demi selalu dunia. Begitu dunia nggak dapat, gelisah, sedih. Begitu dunia lewat, sedih. Yang ada dalam kesedihan. Kalau sudah seperti itu, gelaplah pandangan dia. Ya, maka tadi itu sampai ada yang gantung diri, sampai ada yang apa tuh, macam-macam. Karena efek dari gelapnya hati. Itu bagian daripada akibat dari kita yang senantiasa gelisah sedih terhadap dunia. Pokoknya kalau kita dapat dunia kita syukuri, alhamdulillah.
Kalau ternyata lumpur dari kita, lewat dari kita, ya sudah, berarti bukan bagian kita. Itu kan tenang. Karena rezeki orang itu sudah ditentukan. Makanya ketika malaikat diutus oleh Allah ya kepada manusia, yang mana 40 hari pertama jadi sperma, terus kemudian 40 hari kedua itu jadi segumpal darah, ya kan? Terus kemudian 40 hari berikutnya mudghah, berupa segumpal daging. Setelah itu barulah diutus malaikat fayanfukhu fihi ruha. Malaikat tersebut meniupkan ruh ke janin. Bikatsbi arba'i kalimat, dengan menulis 4 kata, 4 hal. Bikatsbi rizkihi, rezeki udah ditulis di situ. Rezeki kamu itu ditulis seperti ini, gitu kan ya. Terus kemudian ajali, kematian kamu itu usia sekian. Amali, amal kamu bahkan syakirun au sa'idun, gitu ya. Jadi kebaikan keburukan sudah ditulis semuanya. Jadi memang kita itu sebenarnya ya sudahlah, tinggal apa kata Allah aja lah gitu. Yang penting kita belajar dengan ilmu seperti ini, kita jalani. Kalau ternyata saya terjadi seperti ini, ya itulah, udah itu terserah Allah lah gitu. Yang penting kita ridho aja apa yang terjadi sama kita. Jadi rezeki kita itu kalau memang milik kita, nggak ada sama sekali yang bisa menghalangi kita untuk mendapatkan rezeki itu. Walaupun kita nggak buru-buru amat atau nggak semangat banget ngejar dunia itu, bisa biasa-biasa aja sesuai dengan alurnya lah gitu. Tapi kalau kemudian itu rezeki itu milik kita, otomatis akan datang dengan sendirinya. Nggak ada kan yang bisa menghalangi itu gitu. Begitu juga sebaliknya, kita menggebu-gebu, wah pokoknya luar biasa perjuangan kita sampai mati-matian, nggak pandang lelah, nggak pandang waktu, semua yang lewat sebenarnya gitu ya. Nah, walaupun dengan kondisi seperti itu, tapi kalau bukan rezeki kita, nggak akan dapat. Kenapa? Semua sudah ditulis jalurnya. Ini rezeki kamu, milik kamu, pasti akan dapat. Ya, kalau dalam Al-Quran itu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jadi tidak ada makhluk jelata di muka bumi ini, termasuk kita ini, kecuali sudah ditanggung rezekinya sama Allah. Ya. Jadi memang kita tidak perlu khawatir soal masalah rezeki, semuanya sudah ditentukan. Cuma ini ada bahasa dari sahabat Utsman bin Affan yang menjadi perhatian kita. Yang suatu saat kita diuji dengan adanya masalah dunia, terus kemudian kita gelisah, dikasih tahu gitu. Jadi kalau kamu gelisah tentang urusan dunia, hati-hati. Karena apa? Akan menjadikan kegelapan dalam hati. Kalau hati sudah gelap, ibadah pun bisa jadi malas. Efeknya ibadah jadi malas, ya kan? Sholat jadi malas, gitu kan? Bahkan mungkin lebih condong kepada hal-hal yang negatif, karena hatinya sudah gelap gitu. Beda kalau kemudian kesedihannya itu kemudian nanti ada berikutnya yang untuk di akhirat. Nah itu ya, begitu kena satu ujian apa segala macam, langsunglah kemudian menghadap ke Allah, munajat kepada Allah, ya kan, ibadah kepada Allah gitu, untuk menambah semangat kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian maksud yang kedua, wal husnu fil umuri al muta'alliqati bil akhirah sara munawwiran bil qalbi. Sedangkan atau wal husnu, sedih, gelisah pada urusan yang berkaitan dengan akhirat, maka akan menjadikan terang pada hatinya. Nah, kebalikan dari urusan dunia. Kalau kita senantiasa gelisah sedih tentang urusan akhirat, masa depan kita, gimana ya? Kayaknya saya banyak dosa nih. Aduh, gimana kalau nanti di alam kubur saya banyak disiksa? Gimana kalau saya nanti ternyata dosa saya belum diampuni? Gelisah terus. Gimana kalau nanti ketika yaumul ba'ats dibangkitkan dari alam kubur, kondisi saya ternyata belum diampuni dosa-dosa saya? Padahal mulai dari akil balik sampai sekarang saya banyak dosa yang senantiasa aku lakukan misalnya. Bagaimana kemudian yaumul mizan, terus yaumul hisab, terus kemudian ketika nanti ternyata saya ditentukan, dipastikan masuk neraka, apa yang saya perbuat dan apa yang saya rasakan? Selalu gelisah sedih. Dan gelisah atau sedih yang seperti itu akan menambah atau menjadikan hati menjadi bercahaya.
Dengan cahayanya hati itu, namanya juga bercahaya, bersinar, maka yang ada adalah dalam pikirannya yang memang tumbuh dari hatinya itu apa? Hal-hal yang positif. Yang selalu ada itu adalah ketentraman, kenyamanan, kedamaian ada dalam hatinya. Ya, ibadah tentu akan semakin meningkat kan gitu. Seperti kayak, aduh gimana ya nanti di alam kubur ya. Ngeri juga ya kalau melihat orang dimakamkan terus kemudian apa itu dikubur sendirian di sana. Kira-kira malam pertamanya itu gimana ya? Kedatangan malaikat mungkar nakir itu bagaimana kondisinya ya? Terus kemudian kalau nggak bisa jawab sedangkan banyak dosa yang belum terampuni, apa yang dirasakannya? Itu kan gelisah, sedih. Makanya Rasulullah itu sampai bilang kafa bil mauti wa'idun, cukuplah kematian menjadi nasihat. Ternyata kita melihat orang mati pun akan jadi nasihat untuk kita merenung agar kita betul-betul bersiap siaga untuk apa? Menghadapi yang namanya kematian. Itu salah satu bagaimana kita untuk bisa gelisah dalam urusan dunia. Itu kafa bil mauti wa'idun. Nah, makanya ketika kita ingat kepada kematian itu tidak hanya sekali dua kali, bahkan kata Rasulullah akfiru dzikra hadhil ladati al maut. Jadi perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan yaitu kematian. Nah gitu Bapak. Jadi kita diperintah untuk sering-sering ingat kematian sebenarnya itu ya. Karena biar apa? Biar hati kita ini terus tersinari oleh cahaya-cahaya keimanan. Biar kita nggak sampai geser apa itu? Hati kita itu digelapi oleh kegelapan yang namanya apa? Al-husnu fil umr al-muta'abbid dunia, kegelapan dunia. Karena itu tadi ya, makanya dalam Al-Quran itu wa'dallahi la yukhlifu wa'da walakinna aktsara an-nasi la ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, akan tetapi banyak orang yang tidak mengetahui. Mereka hanya mengetahui kehidupan dunia saja. Walakinna aktsara an-nasi la ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya mengetahui kemegahan, ya kan, keindahan dunia, ya kan, kemewahan dunia. Akan tetapi wahum anil akhirati hum ghafilun, mereka terhadap kehidupan akhirat lalai. Kenapa lalai? Karena disibukkan dengan urusan dunia. Bukan berarti dia nggak kerja, bukan, dia kerja tetap, tapi orientasikan untuk akhirat. Nah balik lagi kita harus berilmu itu ya. Bukan berarti kita harus kemudian menghadap terus ke Allah, dibenci terus, enggak seperti itu. Kita bagaimanapun aktivitas apapun selama itu memang di bawah naungan ibadah kepada Allah ya, dengan niat yang terus karena Allah, beribadah semua gitu. Tapi bagaimana orientasi kita untuk akhirat, benar-benar untuk akhirat. Kita mencari uang kerja seperti biasa, tapi bagaimana kita mengganti pola, ya, mengganti pola niat dan segala macamnya, bahwa orientasi kita kerja itu hanya untuk akhirat, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ternyata akibat atau apa yang kita rasa di hati ini ternyata luar biasa ya kan. Surah munawwiran lil qalbi. Makanya tadi itu kita sholat jasadu kullu. Jadi kalau bagus hatinya, maka seluruh anggota tubuh, pergerakan tangannya bagus gitu kan, pergerakan kakinya jadi bagus, melangkahnya ke tempat-tempat yang baik gitu. Terus pergerakan mulutnya bagus, ngomongnya dengan penuh hikmah, dengan senantiasa menyenangkan orang, ya kan. Pandangan matanya juga bagus, ya, dengan memandang orang dengan pandangan yang baik. Walaupun kepada ahli maksiat pun selalu husnudzon, selalu berprasangka baik. Jadi karena memang hatinya sudah baik, sudah bagus gitu, sudah ada cahaya-cahaya yang senantiasa menyinari. Itu disebabkan karena ingat terus dengan akhirat. Maka ini pelajaran penting juga buat kita, termasuk saya ya, bahwa ternyata kita itu harus sering-sering mengingat, bahkan sedih wal huznu,
bahasanya bukan wadkur, bukan hanya sekedar mengingat, tapi wal husnu. Husnu itu bukan sekedar mengingat, tapi sudah merasa, gitu. Sudah dirasa. Al husnu sudah rasa gelisah, sudah rasa sedih, gitu kan? Wal husnu gitu. Sedih apa? Urusan akhirat itu malah bagus, gitu ya. Kalau nggak sedih dengan urusan akhirat, nanti bisa ya karena kita ada nafsu, kemudian ada syaitan yang selalu menggoda kita, bisa dialihkan sehingga kita sibuk dengan memikirkan dunia. Makanya kalau kita ingin betul-betul selamat dari ini, apapun yang terjadi dalam diri kita, yang penting kita istiqomah. Wah, itu udah aman. Yang penting istiqomah. Dikasih ini tetap seperti ini, dikasih itu tetap seperti ini. Dikasih apa aja ya, saya kasih sukses kaya, tetap beribadah. Kasih miskin misalnya, tetap beribadah. Kasih sakit, berusaha tetap ibadah, tetap jalankan sholat walaupun ya semampunya. Ya tetap walaupun dikasih sehat apalagi, pokoknya tetap istiqomah. Karena kalau udah istiqomah, yang penting apapun yang kita rasa sedih, misalnya urusan dunia, sedih urusan akhirat, yang penting tidak sampai melupakan kita kepada Allah. Itu kunci utama. Kita sedih mungkin sekilas, aduh sedih gara-gara apalah, mungkin masalah dunia, tapi sekilas itu manusiawi. Tapi kemudian langsung kesedihan itu, yang penting jangan sampai mengganggu kedekatan kita kepada Allah. Nah itu kunci utama. Yang penting tidak sampai mengganggu kita kedekatan kita kepada Allah. Bahkan harus